Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum perniagaan yang berbasis MLM syariah atau multi level marketing syariah? Jadi ada pertanyaan yang masuk tentang bagaimana hukum perniagaan yang berbasis multi level marketing syariah dan bagaimana membedakan MLM yang haram dan yang halal. Sepengetahuan kami, MLM yang ada di Indonesia ini meskipun dengan embel-embel syariah, tetap hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada MLM syariah di negara kita ini. MLM tetaplah haram. Alasannya apa? Alasannya di dalam MLM itu, multi level marketing itu, ada riba fadl dan riba nasiah. Kenapa kita katakan ada riba fadl dan riba nasiah? Karena orang yang daftar menjadi member MLM, multi level marketing, dia hanya bayar berapa? Sedikit bayarannya. Paling daftar 100.000 atau 50.000 atau 200.000. Tapi dia diiming-iming dengan hadiah yang besar. Ya kan? Dia akan mendapatkan keuntungan yang besar ketika berhasil merekrut member yang banyak. Ini namanya tukar uang dengan uang yang berlebih, tukar rupiah dengan rupiah yang berlebih. Inilah yang namanya riba fadl atau riba nasiah. Paham ya? Jadi hakikatnya dia tukar uang 100.000 dengan hadiah apa? Dengan hadiah uang yang berlebih. Misalkan kalau dia berhasil merekrut 100 anggota, maka dia akan mendapatkan uang senilai dengan umroh. Misalkan, ini adalah riba fadl. 100.000 ditukar dengan biaya umroh 20 juta. Paham? Meskipun berbungkus dengan syariah, pasti ada embel-embel adanya bonus bagi yang berhasil merekrut member. Satu. Yang kedua, alasan multi level marketing itu haram karena di situ ada unsur gharar. Unsur gharar itu unsur penipuan. Kenapa ada unsur penipuan? Karena di situ terdapat spekulasi untung-untungan, bejo-bejonan. Dari mana letak untung-untungannya? Dari orang itu bisa atau tidak merekrut member. Kalau dia tidak bisa merekrut member, ya dia tidak akan mendapatkan bonus. Uangnya ya otomatis akan hilang, uang pendaftaran tadi. Tidak akan dikembalikan oleh pihak perusahaan. Jadi di situ ada unsur gorornya. Meskipun alasan mereka kita jual produk, tapi sebenarnya bukan produk yang dijual, itu hanya iming-iming saja. Meskipun produk yang dijual, tapi tetap produsen atau perusahaan akan menyuruh membernya mencari agen yang banyak. Paham? Pasti disuruh mencari agen yang banyak. Disuruh mencari agen yang banyak. Nah nanti entah produknya itu laku apa tidak peduli, pokoknya mendapatkan agen. Dan agen sendiri nanti akan tertuntut untuk apa? Untuk mencari pelanggan dan sekaligus mencari agen baru. Nah, ini namanya ada unsur gharar di situ, unsur manipulasi, untung-untungan. Kalau orang itu tidak ahli dalam rekrutmen, ya otomatis tidak akan mendapatkan bonus yang dijanjikan. Apakah semua gharar itu haram? Tidak. Tidak semua gharar itu haram. Misalkan gharar yang spekulasinya sangat sedikit sekali. Contohnya apa? Contohnya kita beli buah atau beli telur. Secara aglabiahnya, kita beli telur pasti ingin beli telur yang baik. Ternyata ketika kita di rumah, terkadang kita jumpai ada telur yang bonor, yang sudah rusak. Nah, ini adalah gharar, ada unsur penipuan. Tapi penipuan itu tidak menjadi masalah karena spekulasinya sangat kecil sekali dan tidak ada unsur kesengajaan. Karena tidak bisa dilihat, siapa yang bisa melihat dalamnya telur, kan gitu.